Teman-teman sebentar ya, link pesertanya sepertinya tidak bisa diklik untuk masuk. Halo Kak Dita, kenapa link pesertanya? Sepertinya tuh salah lagi. Jadi udah berapa menit gak ada yang join? Link yang benernya udah ada belum Mas Mbak? Biar Uti Itu blast detail aja. aku share di ini ya, di chat. Oh, oke. Di blast detail ya Mas Mbak. Ya, makasih Uti. Oh iya, sama mau nanyain, Mas Mbak, ini kan saya bikinin link buat data DPL yang rekening gitu-gitunya apa namanya belum lengkap kan. Nah itu bisa aku kirim kemana ya biar bisa di-share? Soalnya di chat nggak bisa to everyone ya. Nanti udah diaktifin kok tuh everyone-nya, Mas Faiz. Oh jadi aku bisa chat juga ya ke ini ya, ke everyone. Bisa. Oke, thank you. Bangun dan bukalah matamu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hanif Rafika Putri, Magister Pendidikan, DPL dari kegiatan Kampus Mengajar 3 SDN Sumberwaru 02 Jember. Halo, perkenalkan nama saya Jonista Wardana. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah di tahun ini saya keterima Kampus Mengajar Angkatan 3 dan ditempatkan di SDN Sumberwaru 2 Kabupaten Jember. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Cahyani Putri. Saya berasal dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Jember. Saat ini saya sedang mengikuti kampus mengajar angkatan 3 dan ditempatkan di SDN Sumberwaru 2 Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Halo, saya Januardi Alfit Yusuf Wardana dari program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Saat ini saya mengikuti kampus mengajar angkatan 3 dan ditempatkan di SDN Sumberwaru 2, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Rizka Laurencia Silalahi. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari Universitas Jember. Saat ini saya sedang mengikuti kampus mengajar angkatan 3 yang ditempatkan di SDN Sumberwaru 2, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk SDN Sumberwan 2. Seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Kampus Merdeka. Mengajar angkatan 3 SDN Sumberwaru 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu DPL sekalian, dan selamat sore juga Bapak Ibu DPL yang berada di wilayah tengah serta wilayah timur Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu DPL sekalian sudah hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama berdiskusi dalam forum koordinasi dan komunikasi DPL Kampus Mengajar Angkatan keempat. Yang saya hormati, Kepala Program Kampus Mengajar, Teh Asri Albila Putri, dan Bapak Ibu DPL Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak, Ibu sekalian, saya lihat di kolom komentar chatnya sudah ramai sekali ya. Ada yang dari Binjai, wah keren sekali. Ada yang dari Garut dan ada yang dari Makassar juga. Wah ternyata
Untuk yang hadir sudah lebih 500-an Bapak Ibu DPL yang hadir. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu DPL. Semoga antusiasmenya sampai akhir ya. Oke, di sini juga ada Universitas PGRI Madiun. Kuningan juga ada. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari tim Finance Verificator Kampus Mengajar Angkatan keempat. Terlebih dahulu, mungkin saya akan sampaikan juga untuk membacakan rundown kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, ada pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pemaparan materi oleh narasumber. Dan yang terakhir, ada diskusi serta tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk semakin memberkati acara pada siang kali ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengganti atau merename namanya menjadi nama underscore asal perguruan tinggi asal underscore asal provinsi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Nanti sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan mendengar dulu pemaparan dari narasumber kita. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih kedua narasumber kita. Di sini telah hadir bersama kita semua Mas Faiz selaku Finance Officer dari Kampus Mengajar. Mas Faiz, boleh perkenalkan diri dulu? Ya, selamat. Sapa-sapa. Ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan di KM4 ini yang telah berpartisipasi dalam KM4 dan juga membimbing mahasiswa-mahasiswa dalam mengikuti Kampus Mengajar. Harapannya di hari ini kita bisa membahas dan berdiskusi mengenai pencairan dana dan juga informasi-informasi terkait pencairan dana. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faiz. Selanjutnya ada Mbak Eci selaku Stakeholder Relation dari Kampus Mengajar. Mbak Eci, boleh perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih Mas Ridwan atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu DPL dimanapun berada, dari Aceh hingga Papua begitu ya, yang selalu setia mendampingi mahasiswa-mahasiswa KM4 dalam bertugas. Semoga salam kenal semuanya Bapak Ibu, semoga kegiatan pada siang hari ini bisa menjadi wadah untuk silaturahmi dan juga memperjelas apa yang Bapak Ibu penasaran dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eci. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu DPL atas bimbingan dan kerja keras selama ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan beberapa bulan ini, yang sudah mahasiswa lakukan di sekolah, dapat terus berdampak bagi pendidikan di Indonesia. Mohon izin mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengganti atau merename namanya menjadi nama, lalu asal perguruan tinggi, dan asal provinsi dari perguruan tinggi tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi diskusi pada kegiatan kali ini, marilah sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu pemaparan materi dari narasumber kita. Di sini sudah hadir namanya Mas Faiz. Mas Faiz, sudah siap? Siap, sudah. Oke, mantap. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama dengarkan pemaparan materi dari Mas Faiz. Silakan Mas Faiz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Selamat siang kembali Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Di sini saya Faiz sebagai Finance Officer dari tim Kampus Mengajar akan menjelaskan atau menginformasikan terkait pencairan dana Bapak Ibu yang sedang dalam proses seperti itu ya Bapak Ibu.
Jadi harapannya di hari ini kita bisa mendiskusikan terkait pencairan dana. Selain itu, saya mulai dengan berterima kasih yang besarnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing partisipasi dalam kampus mengajar keempat ini. Dan harapannya semoga bisa berpartisipasi terus ya Bapak Ibu yang dihadapi saat dalam pencairan dana seperti itu. Boleh ya. Jadi untuk di hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat status laporan mingguan dari Bapak Ibu dan juga status pencairan honor dari Bapak Ibu DPL seperti itu. Oke, jadi yang pertama adalah status laporan mingguan ya Bapak Ibu. Jadi status laporan mingguan ini adalah salah satu syarat yang untuk pencairan dana Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Jadi di saat ini di tanggal 24 November ini ketentuannya adalah dari minggu 1 sampai minggu 16 karena yang dialami baru sampai minggu 16. Dan diharapkan nanti ke depannya ketika sampai akhir masa penugasan Bapak Ibu bisa melengkapi sampai laporan akhir seperti itu. Untuk dari tabel yang saya berikan ini, saya menunjukkan untuk Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan yang sudah mengupload terus lulus dan tidak lulus dari verifikasinya dan juga yang belum upload ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan dari sini mulai dari minggu 10 atas seperti itu masih lumayan banyak yang belum mengumpulkan atau mengupload dari laporan mingguannya seperti itu. Mungkin diharapkan dari Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi dari minggu 1 sampai minggu 16 laporan-laporannya seperti itu. Ini udah di-share juga nih di kolom komen terkait bit.ly-nya. Dan untuk statusnya sendiri, Bapak Ibu nanti bisa lihat di link yang sudah saya berikan ini. Ketika nanti Bapak Ibu sudah lengkap atau lulus dari minggu 1 sampai minggu 16, nanti Bapak Ibu berarti sudah dalam proses pencairan seperti itu. Tetapi jika masih ada yang kosong atau dinyatakan tidak sesuai, maka itu menjadi hambatan Bapak Ibu dalam proses pencairan ini. Antara belum melengkapi atau terjadi error saat penguploadan seperti itu. Boleh di next, Mas? Jadi untuk beberapa tadi ada beberapa yang tidak lulus dalam proses atau tidak sesuai dalam proses verifikasi Bapak Ibu. Jadi ketentuan-ketentuannya adalah seperti ini. Redaksi dalam laporan terlalu singkat ya Bapak Ibu, itu juga menjadi kendala. Lalu ada juga yang tidak mencantumkan tanda tangan yang seharusnya dicantumkan. Jadi sesuai dalam formatnya itu Bapak Ibu DPL mencantumkan tanda tangan yang sesuai dalam format seperti itu. Lalu untuk dari formatnya sendiri ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu harus menjawab satu persatu seperti itu. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dan jika tidak ada maka tulis saja tidak ada disertai dengan penjelasannya kenapa seperti itu. Dikarenakan kalau misalnya tidak lengkap dalam menjawab itu nanti akan masuk ke dalam kriteria tidak sesuai dalam verifikasi seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk formatnya ada juga kemarin yang tidak lulus itu masih mengumpulkan tidak sesuai format yang disediakan untuk KM4 sekarang seperti itu. Karena memang di kampus mengajar 4 sekarang bisa berbeda dengan kampus mengajar yang ketiga. Jadi diharapkan Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan bisa melihat format di KM4 sekarang dan mengikuti format KM4 untuk mengumpulkan laporan mingguannya seperti itu. Nah, ada beberapa kendala juga Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sini. Untuk yang re-upload itu boleh sekali Bapak Ibu untuk mengganti laporan yang dikumpulkan seperti itu. Jadi untuk kemarin sempat ada beberapa kasus bahwa laporan mingguan sudah dikumpulkan, tetapi re-upload-nya itu adalah mengumpulkan kembali laporan mingguan pertama. Jadi
ditakutkan adalah masuk dua data seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu re-upload, bisa dihapus dulu file yang disubmit yang mau di-re-upload, lalu baru dimasukkan re-upload-nya seperti itu. Jadi agar datanya tidak double dan juga kita tahu nih, oh ini Bapak Ibu sudah mengumpulkan yang baru seperti itu. Jadi ketika mau re-upload, Bapak Ibu bisa menghapus dahulu file yang lama yang tidak sesuai, lalu baru mengupload ulang file yang baru seperti itu. Boleh di next, Mas? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, selain dari laporan mingguan, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan lengkapi juga di platform seperti itu. Jadi ketentuan-ketentuannya adalah ada 4 nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada laporan mingguan, yang kedua ada rekening yang terverifikasi, yang ketiga NPWP terverifikasi, dan yang keempat adalah status golongan PNS non-PNS yang sudah terisi di platform. Untuk linknya akan saya share ya Bapak Ibu. Jadi di kolom chat saya share link eksternal laporan mingguan dan juga status komponen pencairan dana. Jadi di link ini nanti Bapak Ibu bisa lihat status NPWP, status rekening, dan juga status golongan yang belum valid. Jadi di link tersebut saya masukkan nama dan perguruan tinggi Bapak Ibu yang NPWP-nya, rekeningnya, dan juga golongannya belum terverifikasi, seperti itu. Untuk yang namanya tidak ada di link tersebut, berarti sudah terverifikasi, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, saya akan membahas juga terkait pencairan honor, prosesnya bagaimana sih, sudah sampai mana sih prosesnya, seperti itu. Karena mungkin pasti banyak yang akan menanyakan. Jadi untuk pengajuan di termin pertama ini, itu sudah mencapai batch 12 ya Bapak Ibu, dan jumlah DPL yang sudah dalam proses pencairan itu ada 2023. Ini sudah 82% Bapak Ibu, dan untuk mempercepat, mungkin nanti Bapak Ibu yang memang masih belum lengkap di laporannya dan belum terverifikasi di rekening, NPWP, dan juga status golongan, bisa segera melengkapi seperti itu agar bisa cepat-cepat kita ajukan juga Bapak Ibu. Boleh di next lagi Mas? Nah, untuk yang pencairan termin kedua, untuk honor DPL, itu masih persentasenya masih jauh lebih kecil daripada yang termin pertama ya Bapak Ibu, dikarenakan baru menyelesaikan minggu 16, dan juga masih banyak nih yang belum upload mulai yang termin 2 mulai dari minggu 10 sampai minggu 9 sampai minggu 16, seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu boleh mengecek linknya yang saya lampirkan di kolom chat. Jadi dilihat nih, oh yang saya sudah lulus belum ya? Dan kalau memang Bapak Ibu sudah merasa mengumpulkan, boleh dilihat di misalnya mengumpulkan hari ini, nanti datanya akan dapat tertarik di nanti malam Bapak Ibu. Jadi baru bisa diverifikasi hari besok. Jadi ya mungkin ketika Bapak Ibu mengumpulkan di hari ini, nanti boleh cek data eksternalnya di keesokan harinya, seperti itu. Oh iya Bapak Ibu, untuk laporannya sendiri, Bapak Ibu bisa melengkapi laporannya, diusahakan dari minggu 1 sampai minggu 16 itu di tanggal 25 Bapak Ibu, di tanggal 25 November atau besok. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah mengumpulkan di hari besok sehingga pencairannya bisa cepat terselesaikan, seperti itu. Mungkin itu dari saya Mas Ridwan. Oke, terima kasih Mas Faiz atas presentasinya. Baik, kita beralih ke narasumber berikutnya, yakni Mbak Eci. Halo Mbak Eci, sudah siap Mbak Eci? Halo Ridwan, ya siap. Mantap, marilah kita sama-sama dengarkan pemaparan dari Mbak Eci. Silakan Mbak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu DPL di manapun berada. Semoga siang ini mengikuti FKKD dalam keadaan sehat, begitu ya Bapak Ibu.
Nah, kalau tadi Mas Faiz sudah menjelaskan mengenai kerisauan Bapak Ibu, kenapa saya belum cair laporan saya bagaimana, silakan Bapak Ibu bisa mengakses data eksternal yang sudah dibagikan, di sana ada statusnya begitu ya. Nah, kalau saya akan membahas mengenai kegiatan mahasiswa menuju penarikan. Nah, sudah tidak terasa Bapak Ibu sudah menuju akhir masa penugasan. Kalau saya tadi melihat di kolom chat ada Pak Yayan, kalau tidak salah saya membaca, wah anak-anak masih betah, katanya masih betah di lokasi penempatannya. Wah, nampaknya sudah nyaman begitu ya. Nah, terkait kegiatan mahasiswa menuju waktu penarikan, yang pertama akan kami update. Pertama adalah postes AKM kelas. Nah, saat ini mahasiswa sedang melaksanakan postes AKM kelas sejak tanggal 7 November hingga akan ditutup 27 November, yang mana itu 3 hari lagi. Kalau masa aktif di sekolah tentunya tinggal besok, hari Jumat begitu ya. Nah, update-nya per hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 57,8% sudah melaksanakan AKM kelas. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu mendampingi dan mengingatkan mahasiswa-mahasiswanya untuk melaksanakan AKM kelas. Namun di data kami masih juga ada 42,2%, masih cukup tinggi Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswa yang belum melaksanakan postes AKM kelas. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mendorong mahasiswa agar melaksanakan postes AKM kelas ini dan harapannya bisa 100% tercapai begitu keterlaksanaannya. Ini mengenai postes AKM kelas, silahkan dilanjutkan. Nah, lalu Bapak Ibu, kami juga akan menjelaskan apa-apa saja kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa di awal bulan Desember ini. Ada kurang lebih ada 5. Yang pertama ada terkait mengisi online survey. Bapak Ibu, ini penting sekali untuk kami di tim program untuk mengetahui sejauh mana dampak program dilaksanakan di lapangan. Jadi diharapkan online survey ini diisi bagi DPL, KPT, pun pihak sekolah dan mahasiswa begitu. Linknya sudah tersedia di layar ini dan mungkin ada teman-teman yang bisa membagikannya di kolom chat. Lalu yang online survey ini wajib diisi Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum juga silahkan mengisi dan juga mengingatkan kepada mitranya, kepada pihak sekolah dan juga mahasiswa. Kemudian yang kedua, ada juga mengisi formulir penilaian mandiri. Nah, ini dibuka sampai 11 Desember Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mengisi formulir penilaian teman sejawat. Nah, ini juga sampai 11 Desember tentunya ini juga penting untuk menilai sesama peserta kampus mengajar di penempatan. Lalu yang keempat, meminta guru pamong mengisi penilaian akhir mahasiswa. Ini kami buka sejak 28 November, nanti mulai hari Senin sampai 11 Desember 2022. Dan yang kelima, Bapak Ibu, mahasiswa menyelesaikan laporan akhir. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui, mahasiswa seperti yang tadi, mahasiswa akan ada forum komunikasi koordinasi mahasiswa di tanggal 28. Lalu data saat ini kami mengantongi data begitu masih banyak mahasiswa yang laporannya belum di ACC begitu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengecek laman MBKM-nya, bisa cek kegiatan laporan mahasiswanya karena untuk mahasiswa sendiri pada tanggal 25 November ini wajib sudah di ACC hingga minggu ke-16. Hal tersebut berkaitan dengan pencairan dananya mahasiswa. Jadi mohon bagi Bapak Ibu yang belum meng-ACC, silahkan di ACC sesuai dengan format yang sudah ditentukan begitu. Silahkan dilanjutkan. Nah, baik, kemudian hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh DPL di bulan Desember? Kalau tadi mahasiswa aktivitasnya ada 5, kalau ini hal-hal yang akan Bapak Ibu laksanakan ke depannya kurang lebih ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu DPL memastikan bahwa mahasiswa melaksanakan postes AKM kelas.
tadi kita sudah paparkan capaiannya, masih ada kurang lebih 42% yang belum melaksanakan. Mohon bantuan dan kerjasamanya Bapak Ibu untuk mendorong mahasiswa melaksanakan post-test AKM kelas. Lalu yang kedua, Bapak Ibu segera melakukan approval laporan mahasiswa hingga minggu ke-16, hingga minggu ke-18. Jadi total laporan mahasiswa ini Bapak Ibu ada 18 minggu. Nah, yang hingga minggu ini, hingga minggu ini atau yang lebih besok, tanggal 25 November yang wajib Bapak Ibu approve atau setujui itu sampai minggu ke-16. Jadi harapannya minggu ke-16 ini sudah selesai di ACC semua sesuai dengan ketentuan yang tersedia tentunya. Kemudian Bapak Ibu memastikan mahasiswa untuk menyelesaikan laporan akhir. Nah, selain laporan mingguan sejumlah 18 tadi, mahasiswa memiliki kewajiban Bapak Ibu untuk menyusun laporan akhir yang terdiri dari 3 jenis laporan. Yang pertama adalah PPT yang berisi mengenai penugasan atau program kerja yang dilakukan mahasiswa. Nah, ini sifatnya laporan kelompok, yaitu PowerPoint, dan mahasiswa sudah mengetahui formatnya. Ada di minggu lalu kami sudah melaksanakan coaching klinik, begitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah video. Jadi per kelompok mahasiswa juga menyusun sebuah video yang tadi mungkin di awal kurang lebih gambarnya seperti itu, menggambarkan aktivitas apa saja yang mahasiswa laksanakan selama di penempatan, dan yang ketiga adalah laporan akhir individu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, ada 18 laporan mingguan dan juga ada 3 laporan akhir yang tadi yang sudah dijelaskan bentuknya ada PowerPoint, kemudian video, dan laporan akhir bersifat individu. Kemudian juga tentunya Bapak Ibu mendorong mahasiswa untuk melakukan pengisian online survei. Link-linknya nanti tentunya akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan. Wah, ternyata cukup singkat Bapak Ibu kalau penjelasan mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilaksanakan. Jadi hal ini tentunya lebih kepada ayo mari kita dorong mahasiswa untuk bisa menuntaskan kegiatan, menuntaskan laporannya sesuai dengan timeline-nya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya. Dan saya kembalikan kepada Mas Ridwan untuk kita bisa diskusi dan tanya jawab. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Baci atas presentasinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya tadi, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama selesaikan sebelum kampus mengajar angkatan 4 ini berakhir. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak Ibu sekalian, dukungannya, dan bimbingannya Bapak Ibu sekalian terhadap mahasiswa kampus mengajar angkatan keempat. Di hari ini nantinya kita akan berdiskusi dan tanya jawab. Untuk itu kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk merename atau mengganti namanya menjadi nama asal perguruan tinggi dan asal provinsi. Baik, nah di sini Bapak Ibu pasti sudah banyak memiliki pertanyaan, dan saya lihat di kolom chatbox sudah masuk banyak pertanyaan yang sudah juga ada yang raise hand ya. Mungkin kita bisa mulai saja ya, Mas Faiz dan Mbak Eci untuk tanya jawabnya. Oke, saya bacakan satu persatu pertanyaannya ya dari kolom chatbox. Ini ada pertanyaan dari Bu Festi dari Universitas PGRI Semarang. Terkait honor DPL K4 termin pertama, mengapa ada yang sudah dapat dan ada yang belum? Sedangkan saya sejak awal sudah tertib administrasi mengumpulkan laporan mingguannya. Mungkin Mas Faiz bisa bantu jawab pertanyaan dari Bu Festi dari Universitas PGRI Semarang. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pengecekan yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk melihat status pencairannya adalah dengan melihat dari link yang saya share juga tadi terkait komponen pencairan dananya dan juga laporannya. Jadi di link yang sudah saya share tadi untuk link laporannya, Bapak Ibu ketika memang dari minggu 1 sampai minggu 16 itu sudah lulus,
itu sudah layak untuk diajukan pencairan dananya untuk termin 1 dan termin 2, Bapak Ibu. Untuk melengkapi, yaitu nanti dibutuhkan data-data rekening, NPWP, dan juga status golongan yang bisa Bapak Ibu cek di link yang saya share juga. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa cek di platform ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek di platform jika status dari rekening NPWP dan juga status golongannya seperti itu. Jika tadi saya juga lihat beberapa pertanyaan, jika di link eksternal itu masih belum ada keterangannya, berarti itu masih dalam tahap proses verifikasi Bapak Ibu. Dan ketika misal sudah ada keterangannya bahwa itu tidak lulus, maka diharapkan Bapak Ibu bisa segera mereupload laporan mingguan yang dinyatakan tidak sesuai seperti itu. Untuk reuploadnya Bapak Ibu, jadi kemarin kendalanya ada beberapa dosen pembimbing lapangan yang minggu satunya di tanggal, katakanlah di tanggal 8 Agustus beliau submit dan dinyatakan tidak sesuai. Setelah itu beliau mengupload kembali, tapi di mengupload baru lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadinya terjadi ada 2 laporan yang masuk. Nah, itu menjadi kendala bagi kami juga karena kita harus ngecek satu-satu lagi dari Bapak Ibu ini yang baru yang mana seperti itu. Untuk saran dari saya Bapak Ibu untuk mempermudah proses verifikasi juga. Jadi nanti ketika laporan Bapak Ibu dinyatakan tidak sesuai, jadi nanti laporannya bisa diupload di laporan yang sama seperti itu. Jadi tidak menambahkan laporan baru, tetapi antara laporan yang sebelumnya dihapus atau diedit, diupload ulang seperti itu. Jadi agar laporannya tidak double dari data kami seperti itu. Baik, terima kasih Mas Faiz atas jawabannya. Tadi sudah terjawab ya Bu Pesti dari Universitas PGRI Semarang. Kita lanjut lagi pertanyaan yang kedua dari Ibu Widyaning Hapsari. Pertanyaannya, penarikan resmi kapan dan apakah penarikan di sekolah ada dari dinas seperti saat penerjunan kemarin? Begitu pertanyaannya. Silakan kepada Mbak Eci untuk dijawab. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Nah, Bapak Ibu, untuk timeline program itu ada tersedia di buku sakunya. Nah, kalau di data kami tentunya selesai di minggu pertama Desember, yaitu di tanggal 4. Jadi mahasiswa itu berakhir tugasnya tanggal 4. Terkait jadwal mengenai penarikan resminya akan diinfokan lebih lanjut Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Eci. Wah, saya lihat sudah banyak yang resen juga ya. Baik, silakan kepada yang resen Pak Burhanuddin Damai dari USM Indonesia. Silakan Bapak, bisa di-unmute. Pak Burhanuddin Damai. Halo Pak Burhanuddin. Apakah di ruang itu? Selamat sore Pak. Oh ya, selamat sore. Kedengaran suaranya Bapak? Sudah aman Pak, silakan. Ya, saya dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan Pak. Saya DPL di SD Sena Kabupaten Deli Serdang. Sebenarnya sudah terbagian tadi sudah terjawab. Yang pertama mengenai pencairan. Saya itu menurut data sudah lulus sampai minggu ke-16. Yang kedua, data yang penghambat pencairan itu juga tidak ada nama saya. Gitu. Jadi pertanyaannya kapan kira-kira cair gitu Pak. Nah, karena memang kemarin ada saya belum terverifikasi sampai bulan September atau Oktober pada rekening bank. Dulu saya kan dari KM3, saya ketik nomor rekening banknya gitu, rupanya harus dipilih begitu. Jadi itu mungkin penghambatnya. Jadi kira-kira kapan cairnya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai penarikan mahasiswa. Menurut input tadi dari Ibu Resi kan 4 Desember sudah harus berakhir.
Itu nanti pada saat penarikannya teknisnya seperti apa begitu, itu memang sangat kami tunggu Bapak, biar nanti kami tidak salah. Nah, saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Burhanuddin. Baik, silakan kepada Mas Faiz atau Mbak Eci. Mungkin tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, kapan cair untuk honor DPL, dan yang kedua tentang penarikan mahasiswa kampus mengajar angkatan keempat. Oke, terima kasih Pak Burhanuddin. Jadi untuk untuk masalah pencairan saya yang jawab, nanti untuk yang penarikannya nanti Mbak Eci yang jawab. Untuk dari pencairannya sendiri, Bapak Burhanuddin barusan saya cek itu termin 1 dan termin 2 sudah diajukan. Jadi untuk tanggal pastinya tidak bisa memastikan, tapi insya Allah secepatnya akan cair seperti itu Bapak Burhanuddin. Jadi termin 1 dan termin 2 sudah aman. Wih. Terima kasih Pak. Ya, Mas Ridwan, izin menjawab ya untuk Pak Burhanuddin dan juga Bapak Ibu DPL semuanya. Tadi terkait timeline penarikan begitu. Kalau mahasiswa selesai bertugas di sekolah itu tanggal 2 Desember Bapak, di hari Jumat. Karena di minggu selanjutnya sudah tidak bertugas lagi ke sekolah. Lalu untuk penarikan nasionalnya secara seremonial akan dilaksanakan di tanggal 5 Desember 2022 atau hari Senin. Itu akan dilakukan penarikan secara nasional. Nah, terkait teknis apa saja yang akan dilakukan di acara penarikan ini, diharapkan Bapak Ibu DPL mendampingi mahasiswa tentunya pamit ke sekolah, kemudian ke orang tua dan juga ke dinas Bapak Ibu. Jadi mahasiswa sudah kami arahkan untuk menyusun sebuah PowerPoint atau paparan mengenai program yang dilaksanakan selama di kampus mengajar 4 ini. Nah, harapannya laporan tersebut disampaikan kepada dinas bahwa sudah dilaksanakan program tersebut begitu. Nanti terkait teknisnya di dinas, karena mungkin kami juga pasti memahami bahwa di satu kabupaten pasti banyak tim yang juga bertugas di satu kabupaten yang sama, mungkin bisa dikoordinasikan di masing-masing kabupaten oleh mahasiswanya Bapak Ibu. Demikian, jadi harapannya Bapak Ibu bisa bersilaturahmi juga ke sekolah begitu. Semoga menjawab Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Desi. Berarti kami harus bersilaturahmi ke sekolah ya Bu ya, dengan presentasi dan harapannya juga dengan dinas. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman Bapak Ibu dari DPL di Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Terima kasih Bu, sangat jelas. Ya, baik Pak. Oke, clear ya Pak ya? Boleh dapat oke-nya Pak? Oh ya, siap. Oke, lanjut lagi kita ke Bapak atau Ibu Detris Poba dari Universitas Tadulako. Apakah sudah hadir? Tadi sempat raise hand dari Bapak atau Ibu Detris Poba yang dari Universitas Tadulako. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, terima kasih. Saya boleh dipilih untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi kebingungan kami. Ya, selamat sore Mas Ridwan, Mas Faiz, dan Mbak Resi. Salam kenal dari kami. Saya dengan Beatrice Poba dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Ya, mungkin pertanyaan kami berkaitan dengan laporan akhir. Mungkin Mas Faiz atau Mbak Resi yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail karena kami mencoba men-share ke mahasiswa. Mahasiswa bertanya untuk videonya ini apakah saya lihat kembali ya apa yang saya sudah ini dulu. Jadi untuk video ini berkaitan dengan rangkaian penugasan kelompok dan kemudian ada juga PPT, rangkaian program kerja. Artinya program kerja ini berarti dari awal ya, dari awal ketika program ini rancangannya dan yang sudah dikerjakan apa, hasilnya seperti apa, mungkinkah itu yang dimaksud? Kemudian yang kedua mengenai video rangkaian penugasan kelompok ini
apakah bagian dari PPT tadi atau seperti apa misalnya. Nah, itu yang pertama. Mungkin dijawab dulu, nanti saya akan nyambung mungkin di pertanyaan kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Baik, silahkan kepada Mbak Eci atau Mas Faiz untuk respon dari pertanyaan Ibu tadi. Baik, baik Mas Ridwan, salam kenal juga Ibu Detis dari Universitas Tadulako. Saya izin menjawab Ibu mengenai tadi ada beberapa yang masih bingung gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk laporan mahasiswa ini, laporan tugas akhir ada 3. Yang pertama PowerPoint, itu berisi mengenai program-program apa saja yang sudah dilakukan. Itu kami sudah sediakan juga formatnya. Tadi sudah ada Mas Fauzan yang membagikan di kolom chat mengenai PPT coaching klinik. Nah, di dalam sana ada format PPT untuk laporan akhir mahasiswa. Jadi diharapkan dikelompokkan kegiatan-kegiatan baik itu literasi, numerasi, dan dilaporkan dalam PPT tersebut agar bisa tergambar dengan jelas apa saja program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama masa penugasan. Nah, kemudian ada video. Nah, video ini apakah menjadi bagian dari PPT atau tidak? Nah, video ini bagian yang terpisah, Bapak Ibu. Jadi disusun satu video yang mungkin selama ini adik-adik mahasiswa sudah punya video dokumentasi selama melaksanakan kegiatan, silahkan disusun menjadi sebuah video laporan yang menggambarkan kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan. Demikian Ibu, kedua tugas tadi bersifat kelompok. Jadi satu video dan satu PPT per kelompok, dan yang ketiga adalah laporan akhir bersifat individu, begitu. Semoga menjawab Ibu. Ya, terima kasih Mbak Resi, sangat menjawab apa yang menjadi pertanyaan kami. Yang kedua, Mbak Resi, tadi yang saya mau tanya, tadi sudah saya sempat menyimak ada statement bahwa kami harus memang untuk berarti ada pelepasan dengan sekolah, oke. Tetapi ketika mengantar mahasiswa ke dinas misalnya ya, mengantar mahasiswa ke dinas, mungkin kami sedikit curhat Mbak Resi ya, di awal kampus mengajar 4 itu kami merasa DPL itu tidak dilibatkan pada saat itu. Karena di dalam, ya saya kurang paham juga ya Mbak Resi, karena apakah perguruan tinggi itu tahu bahwa DPL itu akan membuat sebuah laporan penyerahan ke dinas. Waktu itu kami yang sangat gregetan begitu menghubungi pihak universitas, apakah kami ini tidak dilibatkan, karena kami mendengarkan dari pihak mahasiswa, mereka itu sudah akan penyerahan dan pelepasan seperti itu. Jadi sekalian karena itu ada yang dilaksanakan online, ada yang dilaksanakan secara onsite begitu. Yang menjadi pertanyaan kami, ketika kami harus menyerahkan ke dinas, perlukah kami berkomunikasi dengan pihak koordinator dari pihak universitas misalnya, ataukah kami bisa melaksanakannya secara mandiri, misalnya kami dari SMPN 22 Palu. Ketika tanggal 2 itu penarikan, mungkin kami akan ke sekolah dulu. Kebetulan mahasiswa kami itu sudah punya rencana begitu dengan para guru dan siswa yang ada di sana begitu. Untuk pelepasan dari dinasnya ini seperti apa ya? Karena kami agak kesusahan begitu belajar dari pengalaman waktu di awal KRM 4 ini. Jadi mohon arahannya Mbak Resi supaya kami bisa juga menyampaikan kepada pihak koordinator yang ada di universitas kami. Terima kasih Mbak Resi, mungkin itu saja. Baik, izin langsung menanggapi ya Mas Ridwan. Ibu, terkait mekanisme bagaimana kegiatan penarikan mahasiswa ke dinas ini, apakah perlu koordinasi dengan KPT atau tidak? Kalau koordinasi silahkan dilakukan, tapi untuk pelaksanaannya sendiri diharapkan mandiri Ibu, karena dalam artian mahasiswa yang Ibu bimbing kan berasal dari universitas yang berbeda-beda, tentunya hal tersebut juga akan mengambil waktu untuk koordinasi dengan beberapa KPT begitu, jadi harapannya bisa mandiri bersama mahasiswa. Nah, untuk mekanisme lapor ke dinas sendiri, penarikan ini mungkin lebih tepatnya kami sebut silaturahmi Bapak Ibu, jadi mungkin tidak terbayang atau tidak usah dibayangkan bahwa itu akan seremonial seperti
serentak dan lain sebagainya, tapi harapan kami ada komunikasi antara tim mahasiswa didampingi oleh DPL memastikan bahwa kami sudah selesai bertugas dan ini laporannya, ini yang sudah kami laksanakan, kurang lebih gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Dan tadi mungkin tambahannya bisa koordinasi juga, karena mahasiswa di tiap kabupaten juga memiliki ruang koordinasi begitu tiap kabupaten, harapannya bisa saling berkoordinasi kalau akan lebih baik jika janjian tiap kabupaten begitu ya, satu di waktu yang sama sehingga bisa lebih efektif untuk janjian ke dinasnya. Mungkin gambarnya seperti itu, Ibu. Apakah? Ya Mbak Resi, berarti itu bukan menjadi kewajiban kami untuk tetap, maksudnya untuk menunggu koordinator misalnya dari perguruan tinggi, sehingga kami bisa mengambil keputusan sendiri walaupun memang kami akan berkoordinasi dengan DPL yang masih dalam satu kota misalnya, seperti itu. Berarti begitu, seperti itu ya Mbak Resi ya. Ya, betul Bu. Boleh satu lagi? Boleh satu lagi? Iya, satu lagi mungkin ini berkaitan dengan laporan mungkin ke Mas Faiz ya. Sampai saat ini tuh saya masih karena deadline-nya itu sampai tanggal 25 besok. Jujur saya sampai saat ini tuh masih mendorong mahasiswa karena saya sudah memeriksa laporan mereka 15 tuh ada baru berapa, tapi ya masih ada perbaikan. 16 tuh mahasiswa saya masih ada yang belum memasukkan. Sampai saat ini saya tuh sudah update terus di WA untuk mengingatkan mereka. Seandainya ini hanya memikirkan kondisi terburuk. Jika sampai esok hari mahasiswanya ya otomatis saya juga tidak bisa membuat laporan misalnya, ataukah saya tetap DPL tetap bisa membuat laporan, tetapi ada catatan yang kami berikan bahwa laporannya memang masih perlu diperbaiki dan belum ter-approve. Jadi seperti itu. Jadi tolong mungkin Mas Faiz supaya saya bisa juga menggambarkan ke mahasiswa, karena sampai saat ini saya masih menunggu laporan mereka ke-15 untuk diperbaiki, laporan ke-16 ada juga yang masih diperbaiki dan ada juga yang belum masuk. Nah, jadi saya jadi serba salah. Tolong arahannya Mas Faiz, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Tadi saya juga sempat ngecek dari Bu Detris, kurang di minggu 15 dan 16 ya Ibu ya. Untuk termin satunya udah diajukan, seperti itu. Untuk dari kendala yang tadi Bapak, Ibu, kan dari mahasiswanya memang sudah dikejar tetapi masih belum mengumpulkan ya, jadi menghambat Bapak Ibu DPL untuk mengumpulkan laporannya. Untuk seperti itu Bapak Ibu, mohon mungkin sampai besok masih tetap terus dikejar ya Bapak Ibu untuk mahasiswanya mengumpulkan dan membenarkan laporannya. Tetapi kalau memang sampai deadline mahasiswa belum mengumpulkan, nanti Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom yang atas kendalanya seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang belum menyetujui laporan, boleh diberikan catatan belum disetujui karena apa, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa mengumpulkan sesuai deadline. Oh ya, terima kasih Mas Faiz. Saya pikir Ya. saya berpikir sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Resi untuk pertanyaan kami sudah dijawab dengan baik. Terima kasih Mas Ridwan, saya kembalikan ya. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya terjawab ya Bu Detris. Iya, terima kasih. Oke, kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Saya seling-seling dulu ya Bapak Ibu sekalian, ke kolom chat box ini ada Bu Retno Ristiasih Utami. Untuk pertanyaannya, mohon petunjuk untuk template laporan akhir. Apakah template-nya sama dengan laporan mingguan dan berapa durasi video itu sendiri? Boleh dijawab mungkin dari Mbak Eci. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Kalau petunjuknya tadi sudah dibagikan oleh Mas Fauzan, Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada link petunjuk laporan akhir mahasiswa di Bitly PPT Coaching Clinic 5KM4. Jadi silahkan bisa diakses di link tersebut. Nah, terkait durasi, oke, mungkin akan juga tersedia di PPT tersebut. Jadi untuk teknis ketiga laporan ini akan di-upload di laman MBKM. Nah, mungkin ini dibantu oleh Mas Fauzan. Kita akan lihat sama-sama mengenai petunjuknya.
Nah, ini Bapak Ibu, terima kasih Mas Fauzan. Terkait ketentuan penyusunan PPT rangkaian program kerja ada 4. Yang pertama menggunakan template PowerPoint yang sudah disediakan tim program kampus mengajar. Nah, jadi untuk template-nya sendiri sudah disediakan Bapak Ibu, silakan anak-anak atau teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini mengisi di template-nya. Kemudian sudah ada juga menggunakan jenis font Poppins dengan ukuran tulisan yang mudah dibaca. Ketiga, mencantumkan dokumentasi dalam bentuk gambar atau foto. Kemudian rangkaian program kerja dari awal beserta penjelasan tiap programnya. Jadi fotonya disertai dengan caption yang jelas begitu, kapan dan kegiatan apa yang dilaksanakan. Nah, ini salah satu contohnya. Ini contoh, ini yang sedang ditampilkan oleh Mas Fauzan ini adalah contoh PPT, template PPT yang harus diisi oleh mahasiswa. Ada gambarnya, kemudian ada juga caption atau penjelasan mengenai gambar itu tentang apa, kegiatan apa, dan dilaksanakannya kapan, dan hasilnya seperti apa, begitu. Dan dikelompokkan Bapak Ibu yang mana yang masuk program kerja literasi, dan program literasi, numerasi, dan juga adaptasi teknologi. Jadi sudah dikelompokkan ke dalam 3 kategori tersebut. Dan kategori-kategori lainnya, jadi dikelompokkan. Nah, ini terkait penugasan video rangkaian penugasan. Tujuannya ini untuk sebagai bentuk dokumentasi visual rangkaian kegiatan mahasiswa selama penugasan. Ini nanti banyak sekali manfaatnya, selain dari laporan, tentunya kita punya bukti visual Bapak Ibu mengenai kegiatan mahasiswa di lapangan, begitu. Ini menjadi database yang baik juga untuk memberikan gambaran yang jelas bagi kampus mengajar selanjutnya. Nah, kontennya ini berisi apa saja? Ada 3 yang disarankan, yaitu pertama, perkenalan anggota kelompok secara singkat, jadi dijelaskan dulu, begitu ya. Kemudian kedua, aktivitas pembelajarannya di dalam dan di luar kelas, jadi menggambarkan kegiatannya. Dan ketiga, testimoni dari pihak sekolah, siswa, mahasiswa, dan juga Bapak Ibu DPL. Jadi siap-siap nih Bapak Ibu akan segera dikontak sama mahasiswanya, karena coaching klinik ini sudah dilakukan. Tentunya mahasiswa harapannya sudah dalam proses pembuatan, pasti Bapak Ibu mungkin ada juga yang sudah dikontak untuk menyusun testimoni. Tadi seperti video yang di awal sudah ada Bapak Ibu DPL yang tampil begitu ya di videonya. Nah, untuk ketentuan-ketentuannya, yang pertama menggunakan akun YouTube Sekolah Penugasan. Jadi nanti videonya diupload di YouTube sekolah. Link video tersebutlah yang diupload di MBKM. Lalu yang kedua, video menggunakan posisi landscape dengan orientasi horizontal dengan rasio 16:9 atau 4:3, durasinya 3-7 menit. Nah, ini sudah terjawab ya Ibu, durasinya 3-7 menit. Yang keempat, video diedit dengan kreatif, jadi silahkan daya kreativitas mahasiswa mengedit video sebaik mungkin. Yang kelima, menggunakan hashtag kampus mengajar KM4, kemudian belajar mengajar berpijak, lalu ada juga ruang kelas merdeka dan nama sekolahnya. Jadi sudah ada juga ketentuan mengenai hashtag yang digunakan. Oke. Nah, kemudian ini untuk penjelasan mengenai laporan akhir mahasiswa. Kalau PPT dan juga video itu tugas kelompok Bapak Ibu, jadi itu dilakukan berkelompok. Kalau laporan akhir mahasiswa ini dilakukan secara individual. Ini pula sudah ada formatnya di MBKM, dikerjakan secara individu. Yang ketiga, dikerjakan secara berurutan berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan oleh tim KM, sesuai formatnya tentunya. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk melakukan plagiasi. Jadi di sini kami akan cek juga. Jadi harapannya masing-masing anggota kelompok memiliki sudut pandang yang beda. Jadi melaporkannya juga sesuai format, sesuai kegiatan yang dilaksanakan, dan diunggah di laman MBKM. Nah, ini juga sudah ada linknya di link contohnya. Jadi bisa nanti diakses PPT mengenai coaching klinik ini yang berisi penjelasan mengenai tugas akhir,
dan PPT FKKD ini yang berisi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan menuju akhir penugasan. Demikian penjelasan mengenai tugas akhir mahasiswa. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas untuk Bapak Ibu bisa mengarahkan kepada mahasiswanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ci atas jawabannya dari pertanyaan Bu Retno Ristiasih Utami terkait laporan mingguan dan laporan akhir ya. Oke, kita lanjut lagi di kolom chat box. Saya menemukan dari peserta anonim untuk pertanyaannya, selamat siang, rekening bank saya bukan BRI dan BSI. Namun, bank yang saya gunakan juga masih tergabung di Bank Himbara. Perbedaan bank tersebut apakah berakibat terhadap pencairan dananya? Saya ingin mengedit nomor rekening, namun nomor rekening tersebut sudah terverifikasi. Untuk pertanyaannya seperti itu dari anonim. Boleh dijawab mungkin Mas Faiz? Oke, terima kasih Mas Ridwan. Proses Mungkin di bawah. untuk Bisanya itu. Kamu dari Ibu dia tadi. untuk tadi rekening yang selain BRI atau BSI itu bisa ya Bapak Ibu. Jadi untuk dari rekeningnya, asalkan rekeningnya verified atau sudah terverifikasi, itu benar memang tidak bisa dirubah lagi, tapi tidak mempengaruhi pencairan seperti itu. Terima kasih Mas Faiz. Kita lanjut lagi untuk pertanyaannya. Langsung lagi ke Bapak Ibu DPL yang sudah raise hand. Saya pilih untuk yang akan bertanya Bapak Ade dari Unisa Kuningan. Halo Bapak Ade, apakah sudah ada? Silahkan kalau sudah ada bisa di-unmute. Bapak Ade dari Unisa Kuningan. Jika tidak ada, kita beralih pada Ibu Natalia Penny dari Universitas Progres. Halo Ibu Natalia Penny, silahkan bisa di-unmute. Sepertinya tidak ada juga ya. Kita lanjut lagi saja. Selanjutnya Bapak Abdul Fatah dari STT Bandung. Halo Pak Abdul Fatah. Silahkan bisa di-unmute. Abdul Fatah belum ada juga. Tidak ada juga ya. Mungkin kita beralih ke Bapak Teguh Yuwono. Halo Bapak Teguh Yuwono, apakah ada di room? Sudah diberikan akses untuk Bapak Teguh Yuwono. Silakan Bapak Teguh Yuwono. Halo Bapak Teguh. Sepertinya tidak ada juga ya Bapak Teguh. Kita lanjut saja kepada Bapak Ade Mulyadi dari Unisa. Halo, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Ibu siapa ya? Ya, itu video dari Bina Bangsa, Universitas Bina Bangsa. Oh ya, silakan Ibu. Oh iya, baik. Bapak Ibu mohon izin bertanya terkait sertifikat guru pamong. Karena kan sebentar lagi penarikan, gitu ya. Kemudian saat di awal kan sempat ada pembicaraan mengenai sertifikat guru pamong. Nah, itu
apakah ketika nanti di penarikan mahasiswa sertifikat itu sudah terbit? Karena pihak sekolah sudah menanyakan gitu. Mohon arahannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab sama Mbak Eci. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Terkait sertifikat Guru Pamong, saat ini kami juga sedang melaksanakan pendataan Guru Pamong melalui akun sdm.data.kemendikbud. Jadi mahasiswa sudah diarahkan untuk mendaftarkan Guru Pamongnya melalui akun tersebut, yang di mana menggunakan akun sekolah, Dapodik, atau akun Prokter sekolah begitu ya. Nah, di sanalah yang nanti data tersebut akan diolah dan setelah terdaftar tentunya akan diproses sertifikatnya Bapak Ibu. Dan sudah diarahkan juga bahwa wajib mengupload surat tugas dari sekolah bahwa yang bersangkutan dinyatakan sebagai Guru Pamong begitu. Dan demikian Bapak Ibu terkait sertifikat dan juga pendaftaran SDM di sdm.data.kemendikbud. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Eci. Apakah sudah terjawab, Bu? Iya, sudah. Terima kasih. Iya. Mungkin mau menambahkan dikit Bu, buat Ibu Vidya, mau ditunggu ya Bu laporan minggu 16-nya. Terima kasih. Ya, 1 sampai 16 sudah? untuk sekarang di data kami masih sampai 15 Ibu. Waduh, hari Untuk 16 itu hari Selasa uploadnya. Oke. Izin juga Mas Ridwan, saya izin menambahkan informasi, boleh? Ya, ini untuk Bapak Ibu DPL semuanya. Tadi juga saya membaca beberapa chat menyampaikan bahwa sudah upload sampai minggu 15 atau 16, tapi minggu ke-13-nya setelah dicek kosong. Nah, mungkin berkaca dari KM3, di mana banyak hal ini terjadi karena ada kekeliruan dalam mengklik mingguannya. Jadi, bisa saja Bapak Ibu sudah mengupload 16 kali atau 15 kali, tetapi ada minggu yang terdouble. Jadi silakan juga Bapak Ibu dicek lagi di laman MBKM-nya apakah mingguannya sudah tepat. Jadi betul Bapak Ibu sudah mengupload 15, tapi kami pernah menemukan kasus yang sama juga, di mana misalnya minggu ke-11-nya atau minggu ke-12-nya terupload 2 kali. Jadi ada kesalahan kekeliruan dalam mengklik minggunya. Mungkin bisa dicek juga Bapak Ibu, semoga hal itu tidak terjadi gitu, karena berkaca di KM3 hal tersebut banyak terjadi begitu. Semoga di KM4 ini tidak banyak terjadi begitu Bapak Ibu. Silahkan dicek Bapak Ibu untuk klik mingguannya. Oke, sepertinya ada tambahan nih dari tim program Kampus Mengajar Angkatan 4. Silahkan Mbak Dinda. Ya, baik Ridwan, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat ya Bapak Ibu dimanapun berada. Mungkin izin untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tadi seperti yang Bu Vidya sampaikan terkait sertifikat Guru Pamong, betul untuk KM4 nanti ada ya Ibu, tapi mungkin memang belum bisa disampaikan kepada Guru Pamong itu ketika teman-teman penarikan. Tapi kami sedang proses untuk menyediakan sertifikat tidak hanya untuk Guru Pamong, tapi juga untuk sekolah. Sehingga sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penugasan akan mendapatkan sertifikat di KM4 ini. Kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Eci terkait akun SDM, karena di Q&A banyak ya yang bertanya sudah berhasil login, tapi di MBKM-nya ternyata tidak ada penugasan, begitu ya Bapak Ibu. Itu karena alasannya bisa jadi akun yang didaftarkan oleh sekolah sudah terpaut dengan akun lainnya, sehingga di MBKM-nya tertulis tidak ada penugasan. Bapak Ibu bisa segera melaporkan ke helpdesk ya Bapak Ibu terkait hal tersebut dengan mengirimkan nama sekolahnya, NPSN-nya, beserta juga akun yang didaftarkan itu akun yang mana. Begitu. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa masih gagal juga untuk login
di akun MBKM menggunakan akun Dapodi ataupun akun pribadi operator, Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswa untuk mengklik registrasi ya Bapak Ibu. Jadi daftar ulang dengan menyertakan berbagai macam identitas yang memang harus diisi. Mungkin Mas Fauzan boleh dibantu untuk di-share screen akun SDM, sehingga mungkin nanti Bapak Ibu terbayang gitu ya, kira-kira di menu yang mana ketika memang daftar tapi gagal begitu. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini di hadapan Bapak Ibu semua. Sudah terdengar ya? Baik. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan teman-teman mahasiswa dan juga Suaranya putus-putus ya. ya, apakah terdengar suara saya, Ridwan? Sudah ya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya kurang stabil. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya izin untuk melanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada web SD. Iya, sudah terdengar ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu udah bisa mengarahkan teman-teman mahasiswa didampingi oleh operator sekolah begitu ya Bapak Ibu atau proktor sekolah. Jadi kalau di sekolah ada dua-duanya, mungkin bisa coba dulu menggunakan akun operator. Kalau gagal juga bisa menggunakan akun proktornya begitu. Nah, sebelum registrasi, Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswa untuk mengecek status registrasi. Di status registrasi ini, di kolom pertama ya Bapak Ibu bisa dimasukkan email. Emailnya bisa dicoba ya Bapak Ibu, bisa menggunakan email Dapodi atau email pribadi yang dimiliki oleh operator atau proktor, lalu dimasukkan captcha-nya atau kode yang di bawahnya, kemudian status. Begitu, klik status yang warna hijau ya Bapak Ibu. Nanti ketika diklik status, nanti akan ada status yang muncul, terdaftar atau tidak terdaftar. Begitu. Ketika misalnya terdaftar, tapi operator atau proktornya, aduh ini yang mana ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan emailnya sudah berhasil, berarti bisa klik lupa password. Bisa klik, nah ya betul, menu yang yang paling ujung. Begitu. Setelah itu, kalau misalnya ternyata emailnya lupa password, nanti dicek di emailnya langsung untuk bisa mendapatkan link untuk registrasi atau ubah password begitu. Kalau statusnya masih belum terdaftar, Bapak Ibu bisa klik registrasi. Nah, bisa klik registrasi ya. Kemudian yang dipilih itu adalah satuan pendidikan. Karena yang akan didaftarkan adalah akun sekolah ya Bapak Ibu. Ini harus diisi oleh operator atau proktornya. Nah, walaupun guru pamongnya bukan operator atau proktor, tapi tetap ya Bapak Ibu yang digunakan untuk registrasi adalah akun sekolah atau akun proktor atau akun operator. Nah, nanti yang biasanya Ridwan, suara saya terdengar? Putus-putus, tapi sekarang sudah terdengar kembali, Mbak. Silakan. Halo? Putus-putus lagi. Silakan Mbak, terusan sudah terdengar kembali. Halo Mbak Dita. Terdengar? Barusan sempat terputus-putus. Sudah terdengar, tapi kalau di saya? Oh sudah ya. Baik. Ya. Tadi
Ya, nanti mungkin Bapak Ibu ini walaupun nanti yang mengisi guru pamong, tapi tetap Bapak Ibu ya digunakan yang mengisi ini semua adalah operator atau proktor. Nah, biasanya yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa adalah terkait kode registrasi. Kode registrasi ini adalah harusnya operator atau proktor memiliki atau mungkin kepala sekolah memiliki kode registrasi ini. Tapi kalau memang tidak memiliki, mungkin mahasiswa bisa meminta operator atau proktor untuk menghubungi dinas untuk memintakan kode registrasi. Kode registrasi ini dikirimkan saat sekolah mendaftar akun Dapodiknya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya harusnya operator atau proktor tahu. Kemudian yang kedua adalah terkait surat tugas. Surat tugas ini adalah surat tugas miliknya operator atau proktor, atau biasanya kalau di sekolah SK penetapan begitu Bapak Ibu. Setelah itu nanti kemudian registrasi, diklik. Nah, setelah selesai nanti terdaftar dan bisa login, kemudian teman-teman mahasiswa dan proktor atau operator dan guru pamongnya bisa beralih ke laman MBKM untuk bisa login kemudian melakukan penilaian. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila setelah login berhasil tapi di MBKM-nya tidak ada penugasan, Bapak Ibu bisa mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk segera melapor ke helpdesk, kemudian dengan format nama sekolah, NPSN-nya, kemudian juga email dari sekolahnya yang digunakan untuk login, sehingga nanti bisa segera dibantu untuk dicek begitu ya Bapak Ibu apa yang di mana masalahnya. Dan satu lagi Bapak Ibu apabila melapor ke helpdesk nanti boleh dicek itu jawabannya ada di email ya Bapak Ibu, tidak di laman MBKM-nya, sehingga nanti bisa lebih cepat dipantau karena biasanya dalam 1 hari sudah dibalas juga. Mungkin sekian Mas Ridwan tambahan dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Mbak Dita atas tambahan informasi terkait guru pamong tadi. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Saya lihat yang raise hand Pak Aldo Siahaan. Silakan Pak Aldo, bisa di-unmute. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Ridwan. Saya Doni Aldo Siahaan dari Universitas Sumatera Utara. Ada hal yang mau saya tanyakan, mungkin singkat saja ini. Saya melihat di akun kampus mengajar saya ada status di mana di pembayaran ya atau di rincian program kegiatanku lacak status pembiayaan itu memang disebutkan terjadi kesalahan atau seringkali belum ada terdaftar kegiatannya. Mohon izin kira-kira apa petunjuknya ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Aldo. Silakan untuk respon jawabannya Mas Faiz atau Pak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Untuk masalahnya tadi di mana Pak? Untuk di platformnya? Di platformnya itu muncul keterangan bahwasannya di lacak pembiayaan itu status pembiayaan belum ada kegiatan terdaftar gitu. Oke, tapi untuk di kami Pak, jadi data Bapak Doni Aldo Samuel Siahaan sudah ada dan sudah diajukan di termin pertama Pak untuk pencairannya seperti itu. Mungkin yang sekarang sedang diproses itu yang termin 2-nya untuk laporan minggu 15 dan 16 ya Pak. Baik, terima kasih Mas Faiz untuk laporan 15 Mungkin 16 ketika Bapak sudah mengupload, ya. Sudah diupload Pak. Nah, sudah diupload 15 16 siap. mungkin menunggu improve saja. Terima kasih Pak Faiz ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aldo. Pertanyaannya sudah clear ya Pak Aldo. Mas Ridwan izin. Iya, silakan Beci. Ya, Bapak Ibu tadi juga sambil menyimak begitu ya tambahan penjelasan dari Kak Badita, saya juga melihat beberapa pertanyaan mengenai jumlah laporan. Mungkin saya akan menginformasikan kembali terkait kewajiban laporan mahasiswa. Jadi ada 18 laporan mingguan Bapak Ibu, 18 laporan mingguan yang wajib mahasiswa upload. Terutama minggu 1 sampai ke 16 ini wajib sudah di ACC per tanggal 25 November ini, berarti besok begitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengecek dan mendorong mahasiswa juga untuk segera upload
Dan jika sudah diupload, mohon segera untuk dicek dan di ACC jika sesuai. Nah, kemudian untuk tugas akhir yang tadi yang saya sampaikan ada 3, PPT, video, dan laporan akhir itu terpisah dari 18 tersebut, dan itu deadline-nya ada di 5 Desember 2022, begitu. Mungkin itu saja info tambahannya, karena tadi saya melihat banyak yang masih bertanya 18 itu apakah termasuk ke 18 atau tidak, begitu. Jadi itu terpisah ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Ridwan. Ci, atas jawabannya dan tambahannya. Sepertinya waktunya sudah menunjukkan 15.30 ya. Saya kasih kesempatan satu kali lagi deh untuk pertanyaannya. Sudah ada yang raise hand lagi, Ibu Vidya Ayuning Tias. Silakan Ibu, bisa di-unmute. Itu tadi udah kayaknya, Mas Ridwan. Sudah ya? Ya, mungkin mau nambahin satu lagi info. Jadi untuk link yang saya share terkait laporan mingguan, itu Bapak Ibu sudah bisa melihat di ujung kanan, nanti di setelah laporan minggu 18, itu nanti ada status nominatif termin 1 dan termin 2-nya. Mungkin itu bisa menjadi acuan Bapak Ibu, karena banyak banget yang bertanya lewat kolom chat juga ya, saya baca. Jadinya bisa lihat dari situ juga, ketika sudah diajukan berarti sudah aman, tapi ketika memang belum diajukan atau belum ada statusnya, mungkin Bapak Ibu perlu melihat lagi status rekening, NPWP, status golongan, dan juga status laporannya. Ketika memang dirasa sudah mengupload dan belum ada keterangannya, itu berarti masih proses verifikasi seperti itu. Tapi ketika memang sudah lulus semua tapi belum ada statusnya, ada kemungkinan ada yang belum lengkap nih Bapak Ibu, jadi ada antara rekening, NPWP, atau status golongannya. Jadi boleh sambil-sambil dicek lagi ya Bapak Ibu. Dan statusnya ini sudah saya tambahkan di kolom AN dan AO. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faiz. Berhubung waktunya sudah menunjukkan 15.30 ya. Mungkin masih banyak Bapak Ibu yang masih ingin bertanya ya terkait kampus pengajar 4 ini, tapi karena waktunya sudah selesai, mohon maaf saya izin untuk menutup FKKD kali ini. Terima kasih kepada Mas Faiz dan Pak Eci. Sebelumnya apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Mungkin saya mau menyampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu. Sangat-sangat terima kasih banyak kami dari tim program dan saya sendiri atas partisipasinya di Kampus Mengajar Angkatan 4. Semoga kedepannya bisa kita dapat bekerja sama lagi ya Bapak Ibu. Dan juga mohon dukungannya untuk tetap membimbing mahasiswanya. Dan untuk laporan-laporannya, diharapkan nanti juga Bapak Ibu tetap mengumpulkan laporan sampai akhir Bapak Ibu. Jadi sampai laporan 16 ini untuk pencairan, tapi tetap nanti akan ada pengecekan untuk laporan 17, 18, dan juga laporan akhir. Dimohon Bapak Ibu sekalian dapat mengumpulkan laporannya dan juga tetap mengumpulkan lah. Dan untuk deadline-nya, untuk laporan 1 sampai laporan 16 ini di hari besok ya Bapak Ibu, jadi dimohon bisa disegerakan untuk mengumpulkan laporannya. Ketika ada kendala di mahasiswa, seperti tadi ada salah satu Bapak Ibu dosen, itu nanti mahasiswanya ketika memang dikejar tapi memang tidak segera mengumpulkan, Bapak Ibu bisa tetap mengumpulkan laporan mingguan dengan memberi keterangan di nama mahasiswa tersebut. Jadi tetap tidak menghambat Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan untuk mengumpulkannya. Karena jika terlambat untuk mengumpulkan, akan ditakutkan bahwa honor Bapak Ibu jadi tidak cair seperti itu. Jadi dimohon segerakan dari Bapak Ibu sini dicek laporannya sudah lengkap atau belum, terus dicek juga rekening, NPWP, dan juga status golongannya sudah lengkap atau belum, sehingga bisa tetap cair seperti itu Bapak Ibu. Mungkin satu tambahan lagi, untuk info ketika saya mengingatkan lagi Bapak Ibu, untuk ketika Bapak Ibu di-upload, itu dimohon laporan sebelumnya itu dihapus saja dan mengupload yang baru. Atau kalau tidak, nanti dikhawatirkan akan ada laporan yang double. Dan tadi udah diingatkan juga oleh Mbak Eci ya untuk melihat mingguannya salah atau tidak seperti itu.
karena nanti itu akan berpengaruh ke datanya dan dikhawatirkan Bapak Ibu yang sudah upload tapi malah salah minggu, itu akan jadi masalah. Terus itu saya ingatkan lagi karena ada beberapa yang seperti itu, jadinya untuk yang nge-upload bisa Bapak atau Ibu DPL hapus file lamanya atau submitan lamanya, diganti dengan mengupload ulang yang baru seperti itu, sehingga datanya tetap satu, tidak double. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faiz atas tambahannya. Dari Mbak Eci ada tambahan? Ya, kalau dari saya mungkin sedikit saja, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Mari kita sama-sama mengawal, mendampingi, dan juga memastikan baik Bapak Ibu DPL dan juga mahasiswa bisa menuntaskan KM4 ini dengan sebaik-baiknya, selesai administrasinya, dan juga bisa berakhir dengan menyenangkan begitu untuk semuanya. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di FKKD ke-8 di tanggal 16 Desember 2022. Jadi kita masih akan bertemu lagi Bapak Ibu di forum dosen DPL KM4 begitu. Baik, terima kasih Mbak Eci, Mas Faiz. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu DPL sekalian. Terima kasih untuk dukungannya, kerja kerasnya, dan bimbingannya selama ini. Dan mari kita sama-sama selesaikan dan kita sukseskan untuk kampus mengajar angkatan keempat ini selesai dengan baik, segala hal yang dibutuhkan juga terselesaikan dengan baik. Maka dari itu kami memohon dukungannya dari Bapak Ibu sekalian. Semangat juga besok tanggal 25 November Hari Guru Nasional. Semangat juga untuk pejuang pendidikan Indonesia. Sebelum saya tutup, izin pantun terlebih dahulu. Badan gemuk banyak lemak. Kalau lebaran bikin ketupat. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga FKKD ini bawa manfaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan. Saya undur diri untuk FKKD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Terima Bapak Ibu gaji. sekalian. Terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hai, nama saya Vicky Fitria Putri. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Santi Uswatun Hasanah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Perkenalkan, nama saya Ella Uswatun Hasanah dari Universitas Sumber, jurusan Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzahro dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bimbingan dan Konseling.